Kembali lagi di cerita mistis seram. Kali ini kami akan membagikan cerita horor dari pengalaman nyata Bang Modi Alfianto. Cerita horor kena santet karena pindah agama. Sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ini adalah cerita horor yang sepanjang hidup saya selalu teringat sampai sekarang. Membuat bulu kuduk merinding setiap kali mengingatnya. Ketika Lea menghantui kehidupan suami dan istri karena pindah agama. Jadi pernikahan teman saya ini tidak direstui oleh keluarga besar. Soalnya teman saya ini pindah agama mengikuti kepercayaan istrinya. Meskipun ditentang, proses pernikahan berjalan aman. Namun setelah itu banyak cerita horor dan kejadian aneh yang muncul. Suatu hari istri teman saya ini merasakan sakit kepala yang tidak tertahankan. "Awakmu kenapa sih, Dek?" "Gak ngerti, Mas, pokoknya ini sakit banget." Lantaran tidak kunjung sembuh, mereka mencari orang pintar ketimbang memilih ke dokter, sebab mereka memilih jalan pintas. Siapa tahu di sana ada obat yang lebih manjur. Saat pergi ke sana dan menjelaskan situasinya, orang pintar itu berkata, "Ada yang gak senang sama kalian. Ini bahaya. Kalian bisa mati." Mereka kaget bukan kepalang, kena santet. Sungguh tidak terbayangkan sebelumnya. Orang pintar itu memberi semacam resep berupa kertas bertuliskan huruf Arab untuk menangkal santet itu. "Ini dipakai saja, Mbak, dan dikalungkan ya." Terus mereka pamit. Terus selama sebulan obat itu manjur, tidak ada gangguan. Tapi tidak ada berapa bulan kepala si istri ini sakit lagi. Kali ini ditambah sakit perut. Kalau biasanya hanya meringis kesakitan di bagian kepala, kali ini ditambah di bagian perut. "Kenapa, Dek?" "Sakit banget, Mas, kayak ditusuk di perut juga." Karena si suami ini khawatir suaminya membawa ke orang pintar lagi nih. Di luar dugaan, dia kaget dan ketakutan. "Wah, ini kuat banget, Mas. Mas coba sampean pergi ke sana aja ya. Orang pintar itu tidak sanggup mengobati. Dia membuat semacam rujukan mengobati kena santet." Setelah pergi ke tempat yang dituju dan bertemu dengan orang pintar yang dimaksud, mereka diberi semacam keris mungil. Ukurannya seukuran peniti. Terus orang pintarnya berkata, "Ini ditaruh di dompet, Mbak." Jawab si istri, "Baik, Mbak." Terus mereka pamit. Selama sebulan mereka bisa hidup dengan tenang. Kena santet sepertinya sudah jadi cerita usang. Namun lagi-lagi tidak ada 2 bulan, ternyata sakitnya kambuh lagi dan perutnya tambah sakit. Mereka pergi ke mbah itu lagi dan anehnya mereka mendapat jawaban yang persis seperti dulu. "Ini kok kuat banget, Mbak, di luar dugaan. Coba mbaknya ke tempat yang lain aja." Lagi-lagi sebuah rujukan untuk pergi ke orang pintar selanjutnya. Setelah berkonsultasi, mereka diberi semacam gelang. "Ini dipakai, Mbak, jangan sampai lepas ya." Akhirnya nggak sampai sebulan mereka aman. Mereka sangat berharap cerita horor ini tidak terjadi di bulan kedua. Ternyata harapannya itu tak sesuai kenyataan. Lagi-lagi si istri mengalami kesakitan. Mereka pun pergi ke tempat sebelumnya dan jawabannya sama seperti dahulu.
Akhirnya suatu ketika mereka curhat soal cerita horor ini kepada teman bapak saya. Mereka diminta bertemu dengan Pak D saya pada saat itu di rumah teman bapak. Kebetulan karena sedang libur kuliah, saya ikut bersama bapak untuk pergi ke sana. Bapak saya hanya berpesan kalau mereka itu kayaknya tingkahnya aneh dan merasa ada yang aneh pokoknya. Bukannya tenang, malah saya jadi merinding. Kemudian Pak D saya meminta suami dan istri itu menunjukkan barang-barang gaib yang sudah digunakan untuk menangkal santet itu. Isinya penuh banget, mulai dari boneka, gelang, topeng, kertas-kertas, hingga yang paling fenomenal adalah keris mungil tadi yang seukuran peniti itu. Satu persatu barang diangkat oleh teman bapak. Lalu Pak D bertanya kepada kami, "Kalian lihat apa?" Kami diminta melihat baik melalui mata telanjang maupun batin. Isinya macam-macam. Bagi yang terbuka mata batinnya, mereka bisa melihat harimau, monyet, tuyul, genderuwo, dan lainnya. Tiba-tiba keris mungil itu diangkat. Di dalam keris itu ada sesosok leak. Perawakannya besar, matanya merah, lidahnya menjulur hingga lantai. Kedua gigi taringnya seperti berlumut. Leak itu sedang duduk bersila dengan kaki kiri agak diangkat. Di tangan kanannya yang penuh dengan kuku tajam memegang semacam manusia. Dan ternyata dia sedang memakan seorang bayi kecil. Lahap hingga yang tersisa hanya kaki kiri dari bayi itu. Saat mendengar pengakuan dari Pak D teman saya itu, rasanya bikin seluruh tubuh hingga menggigil dan bikin mual. Pak D hanya berkata, "Kalau kalian kena santet, ya jangan minta tolong ke orang yang gak jelas, minta sama yang di atas, malah minta perlindungan sama setan. Ini jadinya setan lawan setan." Setelah malam yang menegangkan itu, hidup teman saya dan istrinya menjadi lebih tenang. Cerita horor tidak pernah terulang lagi, dan alhamdulillah bisa hidup bahagia sampai sekarang. Begitulah pengalaman horor dari cerita Bang Maudi. Jangan lupa nantikan kisah-kisah horor selanjutnya di cerita mistis. Seram.